Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada Cinta Lahir Malam, channel yang akan selalu memberikan kisah-kisah horor yang diadopsi dari cerita nyata. Dan alhamdulillah kali ini saya ditemani oleh Kang Ijal untuk bercerita. Halo Kang Ijal. Halo. Sehat? Sehat. Wih, luar biasa. Kang Ijal. Iya, gimana Bang? Jadi gue punya cerita nih. Cerita ini gue ambil dari temen gue. Dan temen gue itu merasakannya langsung. Ini cerita yang dia alami itu akibat dari perbuatan murid ngajinya. Cerita ini dimulai di tahun 2017. 2017. Oke. Jadi yang dialami oleh temen gua dan para junior-juniornya itu adalah menemukan sebuah buhul di rawa perairan untuk masuk ke dalam sawah-sawah masyarakat. Kalau boleh tahu nih Bang, apa sih itu buhul Bang? Jadi buhul itu adalah sebuah media yang dipakai oleh kebanyakan dukun untuk menyantet atau mengguna-guna korbannya. Oh, fungsinya itu Bang? Fungsinya. Kalau Kang Ijal sendiri percaya nggak dengan buhul itu? Ya, percaya tidak percaya juga Bang. Akan tetapi saya pernah baca atau mendengarkan langsung ya dari seorang ulama bahwasanya dukun itu memang menggunakan buhul untuk menyantet. Untuk santet dan pernah terjadi pada zamannya Nabi. Bahkan Nabi Muhammad sendiri itu pernah disantet oleh orang Yahudi. Seorang Nabi Muhammad? Disantet oleh orang Yahudi selama 6 bulan dengan menggunakan buhul rambutnya yang diikat dan dimasukkan ke dalam sumur. Jadi rambut yang disisir itu kan tertinggal ya rontoknya. Diambil, dimasukkan, diikat, dimasukkan dalam sumur. Itu yang saya baca atau saya dengarkan dari seorang ulama. Tuh. Ya. Jadi kebenaran buhul itu emang benar-benar nyata itu. Berarti udah zaman Nabi pun ada. Sudah ada. Jadi pada hari Kamis pukul 3, 5 sekawan ini pergi menuju sungai atau muara dengan cara menggunakan tumpangan mobil. Itu jam 3 sore Bang? Jam 3 sore. Oke, lanjut Bang. Naik tumpangan mobil, kalau orang sana itu nyebutnya ngompreng. Ngompreng. Sekitar perjalanan itu memakan waktu 30 menit. Mereka sampai di titik lokasi yang mereka tuju. Oke. Jadi sekitar pukul jam setengah 4 ya. Setengah 4 mereka siap-siap, ya kan? Mungkin mereka makan-makan dulu atau gimana ya kan? Jam 4 mereka tuh nyebur. Jam 4 sore tuh nyebur, berenang di situ. Di sungai. Betul, berenang di sungai itu. Ya. Itu pengakuan dari si saksi dan si tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ini. Jam 4 mereka nyebur, berenang, bermain air di situ ya. Mereka itu kalau tidak salah, sekitar info ya, itu masih SMP. Masih SMP, anak-anak SMP. Oh, lanjut Bang. Berenang, menikmati kedalaman, nyelam gitu kan, gaya batu, gaya kodok gitu kan, mereka gunakan di situ. Tidak lama si Andri ini, saya samarkan namanya ya. Si Andri ini kakinya itu menyentuh benda tumpul. Di dasar lumpur itu menyentuh benda tumpul. Setiap langkah itu dia rasakan itu lembek lumpur itu. Tapi tiba-tiba kakinya itu menyenggol benda tumpul. Dengan rasa penasaran, si Andri ini memutuskan untuk menyelam ke dasar sungai tersebut. Dan diambillah si benda tersebut oleh si Andri. Pada saat diangkat itu bentuknya itu sebuah pocong-pocongan, Kang Ijal. Pocong-pocongan. Jadi kayu yang dikasih kain kafan diikat. Di kayunya itu bentuknya itu seperti manusia. Ada namanya. Oh, ada namanya juga. Ada namanya di situ. Saya samarkan namanya ya.
Karena ini nanti akan lanjut ke proses sampai ke akhir. Oke. Jadi nggak boleh saya sebutkan ya. Iya, boleh Bang. Nah, namanya itu si Siti lah kita sebut di situ tertulis Iya. Siti. Si Andri ini kok heran dengan benda seperti itu. Dia belum pernah melihat apa ini gitu. Ke teman-temannya yang sebaya itu ya, yang anak SMP semua, "Wih, coy ini apa?" katanya. Iya. Oh, "Wih, serem," katanya. iya, soalnya kan di kayak laut gitu, Iya, kain kafan. kain kafan. Kain kafan. Lusuh juga kotor karena kan lumpur bawah itu. Oke. Serem tapi unik katanya. Akhirnya mereka itu cuci doang pakai air yang di sungai itu Oh, ya. Dicuci. Oke. Akhirnya si Andri ini dengan kawan-kawannya memutuskan untuk membawanya pulang. Oh, dibawa pulang, Bang. Dibawa pulang. Mungkin alibi dia itu buat hiasan kan. Barang temuan. Iya. Ya kan, bawa pulang. Sampailah dia di rumah. Sorry. Dengan rasa bangganya, dia tuh menelpon seniornya atau guru ngajinya itu. "Mang," katanya, "saya punya barang baru nih, bagus." Oh, barang baru gitu bilang. Iya, bilangnya barang baru, bagus nih katanya. "Apaan tuh?" "Nih boneka." "Lu kayak perempuan," kata seniornya, "main boneka." "Ini mah beda," katanya. "Unik," katanya, "ada kain kafannya kayak pocong. Coba lihat," katanya. Oh. Foto, difoto lah, cepret. Tuh. Kirimnya melalui inbox Facebook pada zaman itu. Kirim melalui inbox Facebook. Set dilihat. Akhirnya kata si seniornya itu, "Lu ngapain nih bawa pulang?" katanya. "Emang kenapa, Mang?" katanya. Inboxan ya. "Emang kenapa, Mang?" "Yaudah tungguin gua," katanya, "ntar gua pulang cepet." "Lu di mana posisi?" "Gua di rumah, Mang." "Yaudah ke rumah gua aja langsung. Kita ketemu di sana." Akhirnya seniornya ini pulang, temen gue ini pulang dan bertemu si Andri ini di rumah seniornya. Jadi di lokasi rumah seniornya itu, ini rumah, ini musola keluarganya. Dekat gitu ya. Dekat dengan musola. Ini berkaitan juga nih, Kang Ijal, gue jelasin ya. Ini musolanya dekat dengan rumah senior ini. Oke. Tuh, di situ ketemu, ngobrol-ngobrol. "Sini, gue ambil bonekanya." Diambil sama seniornya. Diambil sama seniornya. Diambil, gue simpen dulu ya. Ntar malam kita kumpul di sini, gue bakal memberikan informasi tentang boneka ini ke lu semua. Panggil teman-teman lu semua ke sini nanti malam. Habis sisa. Yang tadi ikut berenang. Suruh ngikut. Oh, suruh ikut semua. Jadi kata seniornya itu, kata temen gue ini adalah sebuah pembelajaran buat lu nanti. Bakal gue jelasin. "Oke, Mang," katanya. Simpenlah si boneka itu oleh seniornya di samping musola, di gudang mungkin ya. Di samping musola ya. Samping musola, di gudang. Simpen. Terus, Waktu berlalu dengan sangat cepat sampai tiba-tiba menunjukkan pukul sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam. Dan mereka itu baru kumpul semua lengkap jam 9 malam. Di situ mereka dengan kawan-kawannya, ada yang di atas mereka umurnya, ada yang di bawah, itu maksudnya tua muda itu bercampur. Ya. Iya, karena mereka kan pengurus musola, majelis juga. Oh, pengurus musola. Mereka bikin kegiatan di situ, ada yang bakar singkong, ya kan, ada yang ngopi, ada yang ya macam-macam lah permainan ya kan, mungkin main catur gitu kan bisa. Iya. Okay. Nah di situ singkat cerita, mungkin karena lupa ya si seniornya itu dengan apa yang dibicarakan tadi sore. Iya. Langsung menunjuk pukul itu sekitar jam 11. Ini karena yang menyampaikan si temen gue juga bingung jam berapanya itu. Karena lupa. Cerita lama, lupa jelasnya jam berapa. Oke, lanjut Bang. Jadi gue jelasin jam 11 sekitar segitulah supaya kita bisa mengikuti alur cerita tersebut ya. Nah, jam 11 malam itu si Andri ini tiba-tiba merasa ngantuk katanya. Biasanya hari-hari sebelumnya itu kalau kumpul ya biasa aja gitu. Tapi pada malam itu tumbennya berarti ya? Dia merasa ngantuk. Masuk ke dalam musola. Dan musola itu dalam keadaan mati lampunya. Dimatiin. Matiin. Matiin.
dia rebahan di dalam, kemudian disusul oleh teman-teman yang lain yang mungkin udah merasa jenuh dengan permainan kan, udah ngantuk juga ya. udah ngantuk karena memang besok itu kan hari Jumat. Nah, mereka kumpul lah di dalam itu, ya kan, masuk, kumpul, rebahan, sampai kemudian terlelap semua. Mereka terlelap. Seketika pada saat ini ada suara geraman yang sangat keras. Suara geraman, Bang. Suara geraman. Suaranya itu sangat berat. Suaranya sangat berat sekali. Dan serentak teman-temannya itu termasuk teman gua terbangun dari lelapnya. Bangun semua. Itu sekisaran jam berapa, Bang? Itu kurang tahu. Temen gue pun itu nggak tahu jam berapa katanya. Mungkin tengah malam ya. Mungkin tengah malam. Tidur kan jam 11 tadi. Oke. Lanjut, Bang. Bangun. Di situ semua orang sudah terkaget-kaget, tercengang dengan keadaan yang mereka lihat di depan mata. Ada apa itu, Bang? Si Andri ini yang tadinya tidur, tiba-tiba itu duduk sila sambil melotot matanya kemana-mana. Oh, itu kalau boleh tahu nih, Bang, kenapa ya? Si Andri ini kemungkinan ya memang kesurupan gitu loh. Oh, kerasukan. Kerasukan di situ. Si Andri ini kerasukan, dia melihat ke atas, ke kanan, ke kiri, sambil melihat teman-temannya itu yang sedang menonton dia. Kemudian si Andri ini menggeram lagi sambil berkata, "Maksudnya apa kalian membawa barang itu?" Ditekankan berkali-kali si Andri ini mengucapkan, "Buat apa kamu bawa barang ini pulang?" Nah, yang dimaksud barang itu yang tadi dibawa ya? Yang tadi dibawa, buhul tadi. Buhul tadi. Tuh. Dan di situ temen gue ini mencoba untuk berkomunikasi. "Assalamualaikum." Salam. Kemudian si makhluk itu menjawab, "Apusiro." Aposiro. Apusiro yang artinya itu apa kamu? Diucapkan lagi salam, "Assalamualaikum." Dan makhluk itu menjawab, yang kesurupan itu, "Wah, ketawa itu." Ketawa. Ya. Ketawanya tuh kata si temen gue itu berat, ketawanya berat. Ketawa. "Kamu ngapain nyimpen barang itu di samping? Gue yang cepet-cepet dibuang." Oh, disuruh dibuang gitu, Bang. Suruh dibuang. Temen gue langsung tersadar dengan apa yang dia lakukan pada sore hari. Dengan diamnya dia cuma megang jidat gini. Ini gue bisa tahu apa yang dilakukan karena pada saat cerita tuh kita depan-depanan. Ada dia ngobrol dengan memperagakan apa yang dilakuin gitu. Yang dilakuin ya. Yang gini. Maksudnya gini tuh dia lupa itu, astagfirullah gitu. Gue lupa gitu loh. Akhirnya, iya nanti saya buang katanya. Saya buang nanti. Dibakar sampai menjadi abu, jangan ada yang tersisa. Yang kerasukannya bilang gitu. Yang kerasukannya bilang seperti itu. Baik katanya, kata teman gue, baik. Sekarang coba keluar dulu katanya. Kasihan teman saya ini. Coba keluar. Kalau belum keluar juga, nanti saya usir dengan cara paksa. Oh, begitu kata temen gue ini. Jadi makhluk tersebut mengatakan hal seperti ini. Kalau tidak segera kamu bakar atau kamu buang, saya akan lebih dari ini. Ngancem dia, Bang. Saya akan lebih dari ini. Karena efeknya ini bahaya buat si Andri yang nemuin boneka tadi. Jadi usut punya usut kemungkinan sih yang masuk ini adalah bisa dikatakan ya, mohon maaf kalau salah dikoreksi. Ini juga cerita dari teman gue itu, teman gue agak sedikit ragu.
kemungkinan ini adalah pelindungnya atau kodamnya, leluhurnya. Kodam leluhur. Gitu loh. Yang mendampingi si Andri ini. Lanjut bang. Akhirnya setelah jin itu keluar, teman gue ini dengan kawan-kawannya itu sepakat untuk cepat-cepat membakar benda tersebut. Diambillah benda tersebut yang berbentuk boneka sambil dikasihkan ke wanita. Akhirnya dibakar. Itu membakarnya lumayan lama Kang Ijal. Loh, kenapa itu bang? Ini karena kayunya basah kan, terendam. Oh, terendam. Kayunya basah. Tadi ya. Itu dibakar, memakan waktu sampai menjadi abu itu sekitar menghabiskan waktu 2 jaman. 2 jaman. Sekitar 2 jam. Ya, dibuka dulu kan, bismillah, dibuka dulu, dibakar, 2 jam menjadi abu. Kemudian abunya itu dikumpulin dan dikubur menjadi satu. Dikubur itu siapa? Dikubur. Itu pengakuan dari teman gua nih Kang, seperti itu. Setelah dikubur, itu kata mereka kita itu ngobrol katanya. Kata teman saya ini, kita tuh ngobrol dengan kayaknya teman-teman di situ semua, sambil merasa agak sedikit aneh juga gitu dengan kejadian yang tadi, ngopi-ngopi. Ada satu orang itu sebut aja namanya Yatno ini ngomong, di kampung kita itu katanya ada yang namanya Siti gitu. Kok bisa ke Siti? Kan nama di boneka itu Siti ya. Dan Siti ini yang si Yatno tahu itu sakit-sakitan. Oh, waktu dia nemuin boneka itu ada namanya bang? Ada namanya. Oh, ada namanya Siti. Ditulis di boneka tersebut? Iya, di bonekanya itu Siti. Oh, itu nama samaran ya, Siti. Merinding tuh bang. Merinding gua bang. Lanjut bang. Seru nih. Jadi di boneka itu namanya Siti. Ini saya kasih nama samaran nih. Sebenarnya bukan Siti gitu. Oke. Namanya Siti. Siti anaknya si ini ya katanya. Kata teman yang lain, iya. Itu kan sakit katanya. Udah 1 bulanan. Kebetulan si Siti itu sakit. 1 bulanan sakit katanya. Ya kan? Terus apa hubungannya katanya? Sama hal seperti ini katanya. Iya, sama si Pukul berarti. Nah, kata si Yatno ini, gue pernah diceritain katanya sama bapak gue, bahkan keluarga gue pun mengalami hal seperti ini. Ngerti ya maksudnya ya? Oke. Mengalami hal seperti ini, buhul-buhul itu. Kemungkinan Siti itu sakit gara-gara ini katanya. Si Buhul tadi. Kamu katanya ceritanya jangan terlalu berlebihan katanya. Ya mudah-mudahan enggak sih katanya. Terus langsung dilerai sama teman gue ini. Udah. Ini udah malam. Kita mending langsung tidur lagi. Oke. Tuh. Makanya mereka langsung memutuskan untuk tidur. Beberapa hari kemudian, Kang Ijal, si Yatno ini melihat si Siti itu sudah mulai beraktivitas dengan normal. Oh, yang tadinya katanya sakit. Yang katanya sakit itu. Terus aktivitas kembali, sedang jajan di warung dan ngobrol dengan ibu-ibu, sedang bercanda, normal lah. Dan si Yatno ini langsung ke rumah si teman gue itu, si seniornya. Ngobrol lagi gini. Akhirnya mereka kumpulin semua teman-temannya dan langsung ke rumah si Siti. Terus. Tok. Assalamualaikum katanya. Salam. Nah, itu jawabnya Ibu Siti. Dan kemudian kata ibunya si Siti, ada tamu katanya. Masuk Kang katanya, masuk. Tumben nih ada apa rame-rame katanya. Ada acara majelis ya katanya. Bukan Bu, kata teman gue langsung menimpal. Sangka acara majelis langsung menimpal lah teman gue ini. Bukan Ibu katanya, punten, saya mau menanyakan tentang kondisi si Siti ini. Bagaimana sekarang, udah sehat katanya. Alhamdulillah Kang katanya. Kalau 1 bulan yang lalu sampai ke sini nih katanya, alhamdulillah udah sehat sekarang mah. Tapi dulu aneh katanya Siti itu.
kadang kesurupan, nangis, teriak-teriak, ngamuk. Sering kejadian-kejadian janggal. Yang sering itu katanya ibu sampai sedih katanya. Kenapa tuh Bang? Dia itu selalu mengingat dan menyebut nama mantannya. Mantannya gitu loh. Saya sedihnya kenapa kok saya sebagai orang tua dia itu sakit, kenapa gak nyebut kita? Iya, malah nyebut mantannya. Kenapa ini? Gitu loh. Sampai istilah ketika saya tuh pernah teriak-teriak, Kang, katanya, anak saya ini si Siti mau bunuh diri. Innalillah. Terus Bang? Karena tidak saya turutin untuk bertemu dengan mantannya tersebut. Iya. Alhamdulillah katanya sekarang udah sehat, udah bisa beraktivitas. Katanya sekarang mungkin dia lagi main ke rumah temannya. Di situ itu sekedar info ya, dia itu anak kelas 2 SMA. Oh, masih SMA dia? Masih SMA Siti ini. Nah, info lagi dari si temen gue ini kalau mantannya itu udah lulus sekolah. Si mantannya udah lulus. Baru lulus. Sitinya kelas 2. Kelas 2 Sitinya itu. Nah, di situ teman gue ini izin untuk bercerita kepada sang ibu. Ibu punten katanya. Saya mau menceritakan kejadian yang kemarin kan. Saya dengan rekan-rekan ini dengan teman-teman menemukan boneka seperti ditunjukin tuh Bang fotonya. Foto Gambarnya itu tunjukin begini, buktinya ada namanya, ada apa ditunjukin semua. Ditunjukin kejadiannya apa yang mereka lalui pada malam itu dikasih tahu semua. Dan ibunya tuh nangis histeris di situ. Ibunya nangis histeris. Kenapa saya nggak sadar? Merinding tau Bang, sumpah Bang. Waduh. Dia nganggapnya itu hal biasa gitu. Kenapa ibu nganggapnya hal biasa, kata temen saya ini, Kang? Kan ini udah parah, udah teriak-teriak hampir bunuh diri. Saya anggapnya hal biasa karena Siti itu memang saya sadarin karena saya juga salah. Saya menyuruh si Siti itu untuk memutuskan mantannya karena saya nggak setuju. Oh, nggak disetujui. Jadi pikir ibunya itu mungkin wajar kalau Siti memberontak gitu. Itu mah bukan apa-apa itu. Mungkin masih SMA juga ya. Tapi ternyata sudah main karena gaib si pacar. Iya, karena gaib. Sampai segitunya juga ya Bang? Sampai segitunya itu, gara-gara perempuan itu ya. Memang untuk perempuan ya mungkin hati-hati ya pada saat kita berkomunikasi dengan laki-laki gitu kan. Kalau ada laki-laki yang mendekat, jangan kamu tolak secara kasar. Ya yang halus saja, yang halus. Karena terkadang yang membuat laki-laki sampai melakukan hal seperti itu bukan karena rasa cintanya ditolak, bukan, tapi karena penghinaan ataupun rasa sakit hati yang mereka terima. Oke. Ya, seperti itu. Jadi mungkin si mantannya melakukan hal seperti itu karena ada rasa sakit hati. Mungkin Bang ya. Entah apa yang dikatakan oleh keluarga si Siti kan, nggak tahu. Nah di situ temen gue langsung mengatakan, ya udah ibu dengan keluarga selalu berzikir dan selalu istiqomah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal ini tidak terjadi lagi gitu. Jadi pas waktu boneka itu belum ketemu, si Siti itu sakit parah. Iya, jadi boneka belum ketemu tuh Siti masih sakit parah. Berarti mungkin Siti berkelakuan baik gitu ya, sampai ditolong sama Allah, terus dikasih petunjuk ketemunya boneka tersebut. Jadi kemungkinan kalau kejahatan itu pasti akan terungkap ataupun tertolong si korban ini. Ya. Jadi banyak kok yang di internet tuh yang orang penyelam masuk ke laut tiba-tiba menemukan botol yang berisi foto wanita gitu kan, banyak pasti ditemukan gitu. Ya dengan mungkin ya amal ibadah si Siti juga bagus karena memang kata pengakuan teman gue, Siti ini remaja putri masjid itu yang sering anak-anak putri ke musola belajar ngaji gitu kan. Kalau di kampung sana itu katanya masih umum perempuan laki-laki itu
di satu masjid itu beribadah, jadi di sekat gitu loh, masih umum. Ya, kalau ya mungkin segitu aja sih Kang Ijal cerita yang bisa disampaikan ya. Dan mohon maaf mungkin cerita dari saya ini agak sedikit terbata-bata karena memang ini cerita itu tanpa skrip atau saya tulis-tulis gitu kan. Saya dengar langsung dari orangnya, kemudian saya ceritakan gitu loh. Ya. Jadi ya seperti itulah, saya malas nulis gitu loh intinya. Lama gitu kan. Jadi langsung saja saya ucapin dengan apa yang dia sampaikan. Mungkin ada beberapa yang kelewat gitu kan. Tapi ya kalau untuk momen yang pentingnya itu saya utamakan, saya usahakan harus terucap di sini. Tuh. Oke Bang, saya mau nanya nih. Boleh. Jadi hikmah dari cerita yang Abang tadi sampaikan itu apa gitu, biar penonton pun tahu gitu. Oke, baik ya. Sebenarnya yang perlu menceritakan hikmahnya itu adalah si teman saya ini. Tapi kalau untuk sudut pandang dari saya, koreksi kalau salah ya. Hikmah yang bisa dipetik dari kisah tersebut ya mungkin kita harus menjaga perasaan orang lain. Gitu loh. Karena tindak kejahatan itu terkadang banyak peluang, entah dari mana aja itu. Banyak ruang, banyak peluang. Mungkin dari kesempatan ngeliat motor ini bisa dicuri, bisa aja dibawa. Yang tadinya kita nggak mau menyelakai orang, tiba-tiba orang itu bikin salah sama kita celakain gitu ya. Apalagi bermain dengan magic, dengan gaib, itu larinya ke musyrik. Seseorang sudah berani melibatkan dirinya ke dalam hal musyrik itu pasti sudah mau menanggung resiko yang sangat besar, Kang Ijal. Berarti termasuk dosa besar juga. Dosa besar bermain magic gitu ya, dukun itu, percaya dengan dukun itu, dengan setan itu ya dosa besar. Ya, itu namanya musyrik. Musyrik itu adalah dosa yang paling tidak bisa diampuni sebelum orangnya tersebut bertaubat. Yang saya tahu Bang Ijal, dia berani melakukan itu, otomatis dia siap menanggung apa yang bakal dia terima di akhirat nanti. Resikonya gitu kan. Nah, dia sampai berani menanggung itu. Kenapa? Mungkin rasa sakit hati yang dia terima itu lebih parah dari yang kita bayangkan. Gitu loh. Ya, tapi khusus untuk yang melakukan musyrik itu orang-orang yang sudah terhasut oleh setan sih, oleh jin. Oke, Kang Ijal, masih ada pertanyaan nggak kira-kira? Oke, cukup sih Bang. Itu cerita sangat bikin saya merinding Bang. Oke, alhamdulillah ya kita bisa ngobrol kayak gini. Mudah-mudahan besok kita masih bisa menghibur para penonton ya. Oke penonton, mohon maaf jika ada banyaknya kesalahan dalam pertutur kata ya. Apapun yang saya sampaikan tadi itu saya berusaha untuk menjelaskan secara singkat, jelas, dan padat. Tetapi mungkin banyak juga kesalahan dalam berkata yang agak sedikit macet-macet, sedikit keceletot gitu kan. Karena sekali lagi saya tidak menggunakan skrip tulisan, itu saya langsung mendengar dan langsung menceritakan di sini. Itu Kang Ijal. Terima kasih sudah menonton sampai habis cerita kita. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita selalu diberikan umur yang panjang, diberikan nikmat dunia yang sangat luar biasa. Sekali lagi jangan lupa tonton kita terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir malam akan menjelang pagi.